Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurtia Karneli, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Administrasi Pendidikan dengan nomor NIM 200002123. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review atau hasil analisis saya terkait dengan penjelasan materi tentang konsep dasar komunikasi dan organisasi. Baik, langsung saja kepada penjelasan dan penyampaian hasil analisis saya. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Jadi, menurut penjelasan dari Bapak Hanif, komunikasi itu adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau secara umum kita disebut sebagai informasi dari komunikator. Nah, komunikator itu disebut sebagai seseorang menyampaikan suatu pesan atau informasi yang disampaikan kepada komunikan. Nah, jadi proses penyampaian ide, informasi, pikiran, perasaan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain. Akhirnya terjadilah interaksi antara kedua belah pihak, sehingga informasi, ide, pikiran, dan perasaan tersampaikan lawan bicara. Itulah yang disebut sebagai proses komunikasi. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya komunikasi itu adalah aktivitas yang berfungsi menyampaikan suatu informasi yang baik, yang berbentuk dari pesan, ide, gagasan, pikiran, perasaan yang diberikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Maka dari itu, Bapak Hanif juga menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Karena apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, maka dia saling berkomunikasi. Tujuan komunikasi itu adalah supaya manusia itu mengemukakan ide dia, perasaan, gagasan kepada orang lain. Baik, lanjut kepada proses komunikasi. Proses terjadinya komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikatornya. Dalam proses penyampaian pesan atau informasi yang akan disampaikan akan dikirim, didesain sedemikian rupa. Jadi jika proses komunikasi itu terjadi, maka si komunikator harus tahu informasi apa yang akan disampaikan, pesan apa yang akan disampaikan. Berarti si komunikator harus mengenali kepada siapa, seperti apa, bagaimana karakternya, bagaimana kemampuannya, bahasanya yang bagaimana harus disampaikan. Maka itu semua harus disesuaikan. Jadi tidak boleh sembarangan menyampaikan informasi tanpa mengetahui informasi apa yang akan disampaikan. Jadi dengan itulah Bapak Hanif sudah menyampaikan bahwa berhasil atau tidaknya informasi yang disampaikan itu semua tergantung kepada si komunikator. Jadi intinya si komunikator ini harus tahu siapa komunikan ini. Si komunikator harus paham bagaimana nantinya bahasa yang cocok untuk disampaikan, caranya bagaimana, strateginya seperti apa, supaya si komunikannya dapat menerima pesan dengan jelas. Jadi harus mengenali dulu siapa lawan bicaranya. Lanjut kepada poin C, yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator sebelumnya kita sudah tahu apa itu komunikator, yaitu artinya seseorang yang akan menyampaikan, mengirim pesan atau informasi atau disebut sebagai sumber. Yang kedua yaitu pesan atau disebut dengan message. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, baik itu lisan maupun tulisan, baik itu menggunakan gerakan, ekspresi wajah, apapun bentuknya. Komunikasi itu tidak hanya kata-kata saja. Nah, informasi disampaikan itu disebut sebagai pesan. Yang ketiga yaitu saluran. Saluran itu disebut sebagai perantara atau media. Biasanya terdiri atas dua, baik itu formal maupun informal. Yang formal itu disediakan oleh organisasi atau lembaga, kemudian diikuti rantai otoritasnya dalam organisasi. Sedangkan yang informasi diciptakan secara spontan, kita sendiri yang menciptakannya dan muncul sebagai tanggapan.
Yang keempat itu komunikan. Komunikan sudah dibahas tadi, yaitu sebagai penerima pesan. Yang kelima yaitu gangguan. Gangguan itu sering terjadi saat kita berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada komunikan, seperti banyaknya hambatan, ya, berbagai bentuk harapan dari komunikasi yang mengacaukan penjelasan pesan. Yang terakhir yaitu umpan balik. Baik, lanjut ke poin D, yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi kalau menurut analisa saya yaitu tambahnya ada 2. Yang pertama tadi yang 5 tuh sudah disampaikan oleh Bapak Hanif, yaitu ada sebagai media, aksi, interaksi, nilai-nilai yang bermanfaat, keleluhuran budi dan daya. Yang tambahan dari saya yaitu analisisnya menambahkan wawasan. Nah, itu menurut saya sih fungsi komunikasi itu apa? Fungsi komunikasi itu kalau menurut analisa saya, menambahkan wawasan dan pengetahuan. Komunikasi ini memiliki fungsi edukasi yang bisa membuat terjadinya transfer ilmu, wawasan atau pengetahuan tertentu. Yang kedua yaitu menjaga tali silaturahmi. Nah, komunikasi penting untuk menjaga hubungan atau kontak sosial dengan orang lain, baik itu dengan keluarga kita ataupun dengan teman kita ataupun teman-teman kenalan kita yang lainnya. Baik, yang terakhir yaitu tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi itu pasti sudah tahu semuanya kan. Tujuan komunikasi itu yang pertama mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, termasuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku orang lain. Yang kedua yaitu untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas organisasi. Yang ketiga yaitu untuk mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Yang keempat, untuk menciptakan kepuasan dan penyaluran rasa ingin tahu. Nah, yang kelima yaitu dengan adanya komunikasi ini, kita dapat mengetahui dan memahami orang lain. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.